2 jam sebelumnya, Taeyong berlari cepat menuju apartemennya untuk mengambil berkas kasus yang dia lupakan. Pria itu masuk ke dalam apartemennya lalu segera mengambil setumpuk kertas tebal yang ada di atas meja. Saat anak keluar, pria itu melihat seorang pria berpakaian serba hitam yang berjalan mendekat ke arahnya, terpantul dari cermin yang ada di dinding di samping pintu apartemennya. Taeyong berpura tak melihatnya. Lelaki itu menarik gagang pintu apartemennya. Setelah pria tadi tepat di belakangnya, Taeyong dengan cepat berbalik, lalu menghantamkan kertas tebal itu ke kepala pria berpakaian hitam itu. "Kau siapa?" teriak Taeyong kembali menghantam wajah lelaki itu. Tanpa dia ketahui, pria itu mengeluarkan sebuah pisau di saku jaketnya. Saat akan menarik masker dari wajah pria itu, tubuh Taeyong menegang, tangannya berhenti. Matanya bertemu dengan mata lelaki itu ketika merasakan sebuah benda dingin menertan. Benda itu dikeluarkan lalu masuk lagi untuk kedua kalinya. Pria itu dengan segera mendorong Taeyong. Kini Taeyonglah yang tersungkur di lantai. Tangannya perlahan memegangi perutnya, basah dan hangat itu yang dia rasakan. Ini sejenak saat Sungchan lalu panggilan tersebut berakhir. Taeyong dengan susah payah menundukkan dirinya, menjadikan tembok sebagai tumpuannya. Tembok bercat kering itu kini dihiasi berkas darah yang ada di tangannya. Pria itu mencoba bernapas dengan tenang, sesekali meringis menahan rasa sakit dari luka itu. Pria itu lalu teringat Yan yang menunggu. Yan tidak boleh tahu, ucapnya, kemudian meraih ponsel di tangannya. Hendak akan menghubungi Yan, ternyata wanita itu lebih dulu menghubunginya. Masih lama, sudah itu terdengar lagi. Laki itu pun akhirnya mendekatkan ponsel ke telinganya. "Pergilah lebih dulu, aku akan menyusul," ucap Taeyong. "Kenapa?" tanya Yan di seberang. Taeyong meringis sesaat. "Berkas yang aku tinggalkan, aku lupa meletakkannya di mana," jawabnya. "Aku bantu." "Tidak usah, kau pergilah duluan, aku akan cepat menyusul jika sudah menemukan barangku," potong Taeyong. Yan tak boleh melihatnya dengan keadaan penuh seperti ini. "Tolong berikan ponselnya pada Yongginter," pinta Taeyong. "Baiklah," ucap Yan. Setelah yakin jika ponsel itu sudah berpindah tangan, Taeyong mulai mengatakan permintaannya pada Yong. "Yong, aku tidak bisa ikut laki-laki itu masuk ke dalam apartemenku dan sekarang aku..." Jangan nih, suara Sungchan yang berterima kasih membuat Taeyong kembali sadar. Pria bermarga Jung itu menghampiri Taeyong. "Apa yang terjadi?" tanya Sungchan. "Nanti aku jelaskan," jawab Taeyong dengan suara lemahnya. "Apa kita ke rumah sakit?" tanya pria itu. "Kenapa ke rumah sakit?" jawab Taeyong mengumpat, tetapi dengan nada yang lemah. "Maaf saja nih," ucap Sungchan kemudian segera membantu Taeyong berdiri. "Oh iya, bawa ini ke detektif Kim." Taeyong menyerahkan sebuah ponsel pada Sungchan. Ponsel milik pria tadi yang tidak sengaja jatuh dari kantong pria tadi. "Jika terjadi sesuatu pada putraku, kau yang harus bertanggung jawab," bentaknya yakin penuh penekanan. Kemudian berlalu meninggalkan Yan sendirian di depan kamar inap Taeyong. Wanita itu menghela nafas, kemudian masuk ke dalam kamar Taeyong. Yan berjalan mendekat lalu berdiri di depan ranjang pria itu, menatap wajah pucat lelaki itu yang sedang terlelap. Sudah 2 jam dia kembali dari ruang operasi, tetapi pria itu belum juga sadar.
Kau di sini, tanya Taehyung dengan suara paraunya. Taehyung tersenyum, tangan pria itu kemudian terangkat mengusap pipi Yen. Miani, ucapnya. Kenapa kau melakukannya? Tanya Yen seraya menggenggam tangan Taehyung yang tengah mengelus pipinya. Kau menyuruhku pergi bersama Yonggi, sedangkan kau sedang terluka. Kenapa kau tak bilang padaku? Taehyung menghela nafasnya. Pria itu kembali tersenyum. Aku berdarah sayang. Tidak mungkin dalam keadaan seperti itu aku memintamu kembali ke apartemen. Ucapnya lagi, maaf karena membuatmu khawatir. Lanjutnya, tetapi Yan tak menanggapi ucapannya dengan terus menunduk. Sayang, Taehyung kembali memanggil Yan, tetapi wanita itu terus saja menunduk. Kau menangis? Tanya Taehyung. Tidak, jawab Yan mengangkat kepalanya membuat Taehyung tergigit, padahal barusan Yan menghapus air matanya. Taehyung tersenyum kemudian merentangkan tangannya. Peluk aku, adiknya. Yan tersenyum dengan mata berkaca-kaca. Wanita itu kemudian memeluk Taehyung yang sedang berbaring. Yan menenggelamkan wajahnya di perpotongan leher Taehyung. Maaf, lirih Yan. Mana ada digigit nyamuk seperti ini? Setelah Taehyung, pria itu lalu menatap Yan dengan dalam. Yan, siapa yang melakukannya? Tanya Taehyung. Siapa yang menamparmu? Yan tergigit. Mama yang menamparnya. Nyonya Kim tiba-tiba masuk dan menyela apa yang akan Yan katakan. Wanita itu berjalan mendekat ke arah ranjang. Kenapa? Tanya Taehyung dengan nada suara sedikit membentak. Karena dia, kau terluka seperti ini, jawab Nyonya Kim. Kau pikir dia mencintaimu? Dia itu hanya tipe melihat untuk memanfaatkanmu agar tujuannya tercapai. Halik wanita itu lagi sambil menunjuk Yan. Setelah menjebloskan Han Sugu ke penjara, apa yang ingin kau lakukan lagi untuk memanfaatkan putraku? Bentak wanita itu memandang tajam Yan. Mama, cukup, Taehyung berteriak. Pria itu mengepalkan tangannya dengan kuat. Dia ini wanita licik, Kim Taehyung. Nyonya Kim tetap saja tidak mau kalah. Kau tahu apa yang dia lakukan sehingga dia adalah orang tempat Sejin sampai dipecat dari pekerjaannya. Ini istrimu inilah yang menyuruh pihak yayasan dari tempat Sejin mengajar. Cukup, Taehyung kembali berteriak membuat Nyonya Kim tidak dapat melanjutkan ucapannya. Lebih baik Oma keluar dari kamarku, ucap Taehyung penuh penekanan. Pilih angguk Nyonya Kim. Wanita itu pun keluar dari kamar inap. Taehyung meninggalkan Yan serta Taehyung di dalamnya. Tolong tinggalkan aku sendiri. Yan terdiam dengan ucapan pria itu. Wanita itu lalu menghela nafasnya dan mengangguk mengiyakan permintaan Taehyung. Seorang wanita yang berdiri di samping lelaki itu tersenyum pada Yan sehingga Yan juga ikut tersenyum pada wanita yang juga dokter tersebut. Perkenalkan, dia hanya istri sepupuku, Sojin. Pria itu memperkenalkan Yan pada dokter cantik di sampingnya. Hanya masih sahabat dokter cantik itu pada Yan, kemudian mengeluarkan tangannya. Si dokter kandungan Kim Naya, ucapnya. Yan membalasnya pada tangan wanita itu. Saya Han Yan, ucapnya. Yan tersenyum. Jika ingin konsultasi, kau bisa menghubungi dokter Kim, ucap pria itu dengan nada menggoda.
Si dokter Kim menyentuh tangan Yen membuat wanita itu akhirnya tersadar dari lamunannya. "Kenapa?" tanya Yen. "Kau tidak apa-apa?" tanya dokter Kim Naya. "Hanyo goncana," jawabnya sambil menggelengkan kepalanya. "Ya, apa yang kau lakukan di sini?" Suara izinnya sedikit membentak, membuat dua wanita cantik itu sedikit terkejut. Yen dengan cepat berbalik, dan satu juga seorang laki-laki dengan pakaian pasien tengah berdiri di belakangnya. "Aku mencari istriku, ternyata dia malah berbincang dengan pria lain," jawab Taeyong sambil memasang wajah sinisnya untuk Jin. "Ya, kami tak berdua, kau tidak melihat dokter cantik di sebelahku," kesal Jin. Tetapi ucapan pria itu malah membuat Kim Naya salah tingkah. Ada orang itu tidak terlibat percakapan sedikit pun ketika kembali ke kamar Taeyong. Berulang ketika sampai di kamar dan Taeyong duduk di ranjangnya, pria itu menggenggam tangan Yen. "Benar kau melakukannya?" tanya Taeyong. "Apa?" membalas Jin. "Diberhentikan," jawab Taeyong. Yen mengangguk sebagai jawaban. "Kenapa?" tanya Taeyong. Wanita itu kemudian menarik tangannya dari genggaman tangan Taeyong. "Tidak ada alasan yang jelas, aku hanya suka saat dia menderita," jawab Yen membalas tatapan Taeyong. Pria bermata kuning itu menghela nafas. Taeyong terkekeh dengan jawaban Yen. Pria itu lalu mendongak memandang wajah Yen yang berapa senti lebih tinggi darinya. "Kenapa kau selalu seperti ini?" tanya Taeyong dengan suara yang naik 1 oktav. "Apa?" tanya Yen. "Kenapa kau selalu mengambil kesimpulan sendiri mengenai perasaanku?" bentak Taeyong membuat Yen terpaku di tempatnya. Oma mengatakan semua itu karena dia tak memilih untuk mengenalmu lebih dulu. Dia yang selalu shock. "Tidak salah Yen, apa yang ibumu katakan itu memang benar. Dan kau pun tahu itu Kim Taeyong. Bagaimana aku mendekatimu? Apa yang kau lakukan? Apa kau melupakannya? Aku bukan wanita yang baik," lanjut Yen. Taeyong menggeleng. "Kau wanita yang baik, wanita yang paling tulus yang pernah aku temui, dan aku tidak akan pernah menyesali pilihanku." Yen, jelasnya. "Kau yakin tidak akan menyesal? Bagaimana jika aku mengkhianatimu? Bagaimana jika memang benar sejak awal aku hanya ingin memanfaatkanmu demi tujuanku?" tanya Yen. "Itu tidak akan terjadi." Yen memejamkan matanya bersamaan dengan air mata yang mengalir dari kedua pipinya. Wanita itu lalu membalas pelukan Taeyong, mengusap suritan pria itu dengan lembut. Yen bisa merasakan dadanya yang basah. Taeyong ternyata juga menangis. "Aku juga mencintaimu, dan itu juga tidak akan pernah berubah," balas Yen. Parutan sepasang suami istri itu sudah terjalin cukup lama, hampir 30 menit lamanya. Dua orang itu akan melepaskan dengan mengambil napas, lalu kembali lagi seolah tidak puas dengan itu. Taeyong menengok memandang wajah Yen yang menatapnya dengan pandangan sayu. "Ingin melakukannya?" tawar Taeyong sambil tersenyum. Yen mengangguk iya, "Tapi kau sedang terluka," jawab wanita itu membuat Taeyong tak kuasa menahan diri untuk tidak tersenyum. "Bagaimana jika aku saja
bertawar pria itu lagi. Taehyung dengan cepat mengeluarkan tangannya. Pria itu lalu memandang tajam laki-laki yang membuka pintu tanpa mengetuk itu. Sungshan dengan cepat memejamkan matanya. Maaf saja, mengucap pria itu kemudian keluar dari kamar inap Taehyung. Dua orang itu kira pedapat menara gajungan itu tidak akan masuk lagi, tapi ternyata pria itu keluar karena mengetuk pintu lagi masuk. Lalu dengan wajah tanpa dosanya dia membongkok pada keduanya. Dari pasal tubuhnya, Kunan besar adalah orang yang sama dengan pria yang bersama beberapa hari lalu mengirimkan Anda foto apartemen setelah Sungshan. Bagaimana dengan ponselnya? Tanya Taehyung. Tidak ada apapun di ponsel itu. Untuk riwayat panggilannya hanya ada satu yang sepertinya juga mereka menggunakan nomor telepon yang tidak terdaftar. Jelas Sungshan, kami juga tidak bisa melacaknya. Sepertinya mereka menggunakan ponsel sekali pakai. Lanjutnya. Ada yang mengangguk. Baiklah, terima kasih ya, kerja bagus. Kembali ke kantor. Aku akan menghubungimu nanti, ucap Taehyung. Ya saja, saya permisi. Sungshan mengangguk kemudian keluar dari kamar tersebut. Taehyung kembali menarik tangannya. Kita mulai mendapatkan petunjuk sayang. Aku yakin kita bisa menangkap mereka, ucap Taehyung.